Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami selaku bendahara lama sudah menyerahkan uang Masjid Al-Hidayah waktu tanggal 6 Desember dengan saldo 163.163.993.600. Ya. Terus laba dari bank 14.816.400 rupiah. Total keseluruhan semua duit masjid ada 178.810.000 rupiah. Itulah laporan bendahara lama kepada masyarakat Babakan Turi. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kami Al-Ustadz Abdul Rahman yang telah mempercayai saya sebagai bendahara masjid dari tahun 2010 sampai sekarang. Tidak lupa buat Pak RT, DKM semuanya, Pak RW yang saya hormati, masyarakat semuanya. Apabila saya sebagai penjabat saya kemarin sebagai bendahara tidak sesuai keinginan masyarakat, kami hanya manusia biasa, mohon maaf lahir dan batin. Itulah kemampuan kami sebagai manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Demikian laporan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolik dapat tangan baru mengalihkan kan. Simbolik. Ya. Ning kono Pak. Kali tengah. Ya. Dipandu suara Peret. Ya, jadi serah terima bendahara lama kepada Ayo, bendahara. ditawaran dikit bukan si ayo si nyekel, ditawarkan kerehin ning publik. Ditawarkan kerehin ning publik kok. Bendaharanya ditawarkan ning publik barang siapa yang sanggup. Nah, jadi ditawarkan dulu bahwa bendahara kepada Bapak Alif. Jadi ke publik. yang lain. Iya konon. Barangkali ada yang sanggup memegang selain Mang Alif siapa? Ya, selain Mang Alif yang memegang semua bendahara, mungkin silakan kalau memang ada warga atau masyarakat yang mau memegang uang Masjid Al-Hidayah, silakan. Siapa yang mau memegang uang Masjid Al-Hidayah? Yuk angkat tangan, silakan. Ada yang mau memegang? Salaman simbolisnya wis dorong mau. Maning lah kurang ya. Udah ulangin maning. Ayo. Ya, ulang. Ulang maning ya. Ya, ulang Bapak Alif. Ya. Jadi serah terima. Nah, iya, ini serah terima bendahara lama kepada bendahara baru di 2000, mungkin untuk periode 2025. Ya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Ya, karena yang lain tidak bersedia untuk memegang uang Alif, jadi untuk uang masjid. Jadi uang ini sementara masih dipegang oleh Bapak Alif Salafi. Mungkin bapak-bapak sudah mendengar bahwa saldo dari bendahara lama ke bendahara baru, yaitu total uang masjid itu ada 178.810.000 rupiah. Untuk catatan masyarakat bahwa uang masjid dari bendahara lama ke bendahara baru total uangnya 178.810.000 rupiah. Ya. Takut masyarakat ada yang menanyakan apa sih hasil rapatnya, yaitu untuk sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW kita
yaitu Bapak Haji Sumati. Pada Bapak Haji Sumati, waktu dan tempat kami persilakan. Di sini Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nasyidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru kita semua, yaitu Bapak Ustadz Abdurrahman, yang kami hormati dan kami banggakan. Kepada DKM Masjid Al-Hidayah, yaitu Bapak Ustadz Januari beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati dan kami banggakan. Kepada Bapak RT 06 Bapak Sabrudin yang kami hormati dan kami banggakan. Kepada para bapak-bapak yang hadir di sini yang tidak bisa saya berikan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para bapak dan saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, Islam dan kesehatan dan panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita semua bisa menghadiri acara malam ini, yakni perpanjangan kepengurusan dari DKM Masjid Al-Hidayah, dan langsung mungkin berlanjut dengan masalah marbot dan kepengurusan yang lain. Selanjutnya, salawat dan salam sumber terlimpah curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syahwat beliau dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kesepuhan dan bapak-bapak yang kami hormati dan kami banggakan, di awal tadi sudah disampaikan dari penjelasan Ketua DKM Bapak Januari, dan mungkin akan berlanjut terus sampai berikutnya. Yang sudah juga tadi ada penyerahan dari bendahara yang lama, dari Kang Jul ke yang baru kepada Kang Alim. Mudah-mudahan selalu kepengurusan akan selalu ada koordinasinya dengan keluarga dan jamaah Masjid Al-Hidayah pada umumnya. Mudah-mudahan kepengurusan kita akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kalau tadi sudah kepengurusan dari DKM memang tidak ada perubahan, dan mungkin nanti akan ada selanjutnya, yaitu masalah kepengurusannya seperti apa dan aturan seperti tadi yang disampaikan, marbot dan seterusnya seperti apa. Insya Allah nanti setelah ini akan ada, mungkin masih ada pembahasan. Namun alhamdulillah, sebelum sampai ke sana, guru kita semua sudah mengasih wejangan sebenarnya kepada kita semuanya,
mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita, insya Allah besok selanjutnya karena sudah terbentuk kepengurusan baru akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Yang tentunya tadi sudah beberapa dan bahkan sudah banyak yang disampaikan, bahkan sampai harus mengadakan kita ngaji bersama akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu berkah sampai mensyafati atau mendoakan kepada para leluhur kita atau kepada kedua kita. Keseluruhan dan para sekalian, kami sendiri sebenarnya sangat bangga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah lama memang belum ada perubahan-perubahan. Mungkin ada kepengurusan yang baru ini akan ada perubahan-perubahan. Namun kami menyinggung memang kalau diadakan kepengurusan yang baru, yang jelas di Babel khusus masalah keuangan kas masjid Babel khususnya, memang di mana-mana Bapak semuanya kalau masalah keuangan memang enggak di mana-mana ya memang harus transparan. Itu mungkin yang salah menjadi program kita. Jadi kepengurusan yang baru yang lama mudah-mudahan ada transparan masalah keuangan masjidnya. Karena kami beberapa mengikuti perkembangan atau mengikuti rapat-rapat masalah keuangan masjid, pada umumnya ya harus transparan kepada keuangan yang ada di masjid. Entah tekniknya seperti apa, yang terbaik seperti apa, menggunakan uang masjid itu seperti apa. Mungkin kalau kita nanti selanjutnya ada pengajian, mungkin akan disampaikan dari guru kita untuk mengelola uang kas masjid itu yang sebaiknya, yang menurut ajaran agama harus seperti ini. Mungkin kalau kita nanti sudah berjalan sering mengaji bersama, insya Allah akan disampaikan tata cara mengelola keuangan masjid. Untuk itu mungkin nanti masih ada harusnya seperti apa sih mengelola keuangan masjid. Ya nanti memang kalau ada masih ada sesi berikutnya atau tanya jawab dari berikutnya, insya Allah nanti akan muncul tanya jawab dan aturan-aturan yang ada seperti apa keuangan masalah masjid itu. Punten para bapak dan saudara sekalian, ini beberapa warga menanyakan, memang sebagian memang kemarin belum tahu uangnya, namun setelah malam ini mungkin akan menyebar kepada warga bahwa yang sudah disampaikan uang masjid itu dari bendahara lama ke bendahara baru, yaitu sekitar banyak sekali. Ternyata mungkin warga juga pada nggak tahu itu 178 juta dalam 810. Itu kaget semua, ternyata banyak juga masjid ini kan, kira-kira seperti itu. Namun selama saya mengikuti, punten bapak-bapak sekalian, kalau memang ini agak sedikit melewati kan ya. Biasanya keuangan masjid itu untuk pengurusannya mungkin ketua DKM, sekretariat bendaharanya, untuk pelaporan keuangannya biasanya itu setelah Jumatan, biasanya itu kotak itu dibuka bersama, dihitung bersama, dan akan disampaikan pada minggu-minggu atau Jumat berikutnya. Jumat hari ini, tanggal ini dapatnya sekian. Mungkin harus ada papan pemberitahuan atau papan pengumuman bahwa pada hari Jumat ini tanggal sekian itu dapatnya sekian. Dan ada saksi, saksinya ya sama-sama di atas pengurusan itu. Jadi tidak simpang siur, pendapatannya Jumat ini sekian, Jumat besok sekian, itu ada laporannya dan ada saksinya. Ini sebagai masukan saja, nanti kalau memang ada pembahasan mungkin salah satu mungkin itu bisa jadikan materi untuk menyampaikan kepada jamaahnya. Termasuk mungkin saya karena ada 5 mushola, itu akan seperti itu saya sampaikan. Apabila pada hari Jumat sore itu keliling, itu berapa 100 atau 50, ya setelah itu ya sudah disampaikan. Kemarin keliling uang dapat 50.000, ada bisa
Berarti warga pun yang merasa tadinya ngasih pelek kalau di lingkungan masalah kan ada perak ya, nggak ada kotak keliling, itu akan tahu disampaikan kepada keliling berikutnya itu tentang uang keliling. Tapi harapan mudah-mudahan kalau memang ada kesepakatan, mungkin setelah ada kepengurusan baru, mungkin setelah selesai Jumatan, hanya sekedar mengetahui saja, maksudnya jadi para bapak-bapaknya setelah Jumatan mungkin yang ada waktu bareng-bareng buka kotak sudah keliling. Oh berarti cuma ini tanggal sekian dapatnya sekian 10.000 satu bisa. Itu mungkin ditulis di papan pengumuman. Jadi bahasanya saya beberapa ngobrol warga memang ya yang seperti itu belum ada katanya. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru, insya Allah nanti kalau ada sesi berikutnya jangan bertanya jawab, mungkin saya salah satunya mengusulkan yang itu. Dan aturannya itu nanti ya kalau mungkin hari ini tidak ada keterangan yang lebih lanjut tata caranya mengelola keuangan itu, mungkin di dalam pengajian berikutnya guru kita akan menerangkan sebaiknya uang itu seperti ini loh, seperti ini. Mungkin itu saja, mungkin agak berlebihan saya atas kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW kita yaitu Bapak Disunati yang pada intinya mengharapkan membuka kotak amal Jumatan itu setelah sholat Jumat dibuka bareng dan disaksikan beberapa orang. Dan untuk mengetahui itu harapan daripada Bapak Ketua RW. Dan itu pun nanti atas keputusan dari masing-masing kepengurusan. Nah, meningkat acara yang ketiga yaitu laporan keuangan oleh bendahara yang baru. Monggo Bapak Alif, silakan. Walaupun tadi sudah dijelaskan, jadi silakan untuk melaporkan bahwa uang yang diterima dari bendahara baru ataupun ini silakan Bapak. Supaya ada sinkronasi. Amun teh ngawakilkeun ka Rifki teh naon? Aya. Amun teh ngawakilkeun ka Rifki teh naon? Arek mangalih teh naon ya? Kalau yang kotak mah belum juga nggak apa-apa. Yang buat apa? Ya mungkin supaya sinkronisasi aja antara bendahara lama dengan bendahara baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud saya pada intinya benar adanya uang yang diserahkan ke Mutul itu 178.410.000 dan ada tambahan dari 2 Jumat kasih masjid atau amal masjid sebesar yang Jumat pertama yaitu 365.000 dan yang kedua 364.000 dan pengeluarannya fotokopi surat undangan 15.000. Hanya segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alif Salabi yang telah melaporkan bahwa supaya ada kesinkronisasi antara penyerahan atau yang menyerahkan dan yang menerima, jumlah atau uangnya tetap 178.810.000 rupiah ditambah Jumat pertama yaitu kotak amal dibuka sebesar 365.000 rupiah dan
di Jumat kedua yaitu sebesar Rp364.000. Ini masih di bulan Desember. Dan untuk pengeluaran untuk fotokopi surat undangan sebesar Rp15.000. Itu jadi supaya bapak-bapak mengetahui, jadi dari 178.810.000 ditambah 2 Jumat 729.000 ya, ditambah 729.000 dan dikeluarkan Rp15.000. Itu ya, jadi totalnya kemungkinan sudah mencapai uang kas masjid pada saat ini sekitar 179 juta sekian. 179 juta sekian ya. Dan untuk menekan acara yang selanjutnya yaitu pembentukan kepengurusan Masjid Al-Hidayah. Apakah malam ini silakan, kalau memang malam ini siapa yang mau jadi ketua DKM, mungkin apakah masih ketua DKM yang lama, apakah mau digantikan malam ini juga. Mohon silakan, ini keputusan bersama. Mohon silakan. Dan silakan untuk membentuk satu marbot untuk marbot dan lain sebagainya. Silakan kalau memang mau malam ini. Kalaupun untuk lain waktu, ya itu terserah daripada keputusan masyarakat atau orang banyak dan kepengurusan DKM. Ya, jadi monggo kalau memang itu mau diadakan sekarang silakan. Kalaupun untuk nanti, yaitu ya kami sih sah-sah aja. Yang penting untuk periode 2025. Dan kemungkinan kalau memang mau periode-periodean yaitu terserah 25 sampai 2030 seperti itu baru ada pergantian. Moga silakan. Ini keputusan dari masyarakat, mungkin ada masukan-masukan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keduanya, untuk kedua kalinya saya berbicara, ya ini usulan saja ya, usulan agar bila perlu gitu mengundang kembali khususnya pemuda, kalau nggak mau campurin ketua, yang tua-tua yang khusus pemuda gitu. Usulan kedua, usulannya karena Bapak Januari sudah menduduki DKM lebih dari cukup lah, gitu. Kasihan gitu ya, kalau harus dijadiin lagi mah nanti beban moral dan mental nanti kasihan. Tapi justru kita angkat derajatnya supaya lebih fleksibel lagi, lebih enak lagi. Artinya bagaimana artinya? Kang Januari nanti diangkat, kan sudah rutinitas tuh yang luar biasa itu. Mudah-mudahan siksa kuburnya diangkat. Amin. Hampir setiap waktu adzan. Ganjaran imam baik kalau sing adzan gedean ganjaran adzan ya. Itu udah ketentuan hukum tuh kitab itu. Imam banyak masalah. Ya. Kalau adzan enggak ada, insyaallah. Ya. Bahkan banyak muadzin yang tulus ikhlas setelah digali ratusan tahun, puluhan tahun tidak bosok badannya. Insyaallah ikhlas. Jangan dibebankan lagi ya, jangan lagi. Tetap sudah rutinitas Kang Januari nanti koordinator marbot. Ya, marbot. Terus Kang Januari memilih yang sudah biasa tiap Jumat itu ya Ufar, terus Kang Yakub siapa. Nah, itu nanti dapat gaji. Nah, usulan saya tetap ketua yang baru ya. Jangan bebankan lagi. Kang Januari sudah wayanya istirahat, udah enak. Harus menerima gaji Kang Januari. Ya, kita hargai perjuangannya, kita hargai jasanya dan jasa teman-temannya. Setiap Jumat
Walaupun saya tidak hadir, tapi saya memantau dan perhatian luar biasa itu ya. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya insya Allah. Ya. Nanti koordinator marbot Kang Januari tetap dapat gaji ya, dapat gaji. Terus yang marbotnya berapa orang dapat gaji semuanya, dapat gaji. Cuma nanti teknisnya diserahkan pada ketua. Bagaimana mengelola masyarakat itu supaya mau sumbangsi atau donasi, ya gitu. Kalau marbot jangan muter-muter, nggak usah, kasihan. Ya, luar biasa kayak orang ngemis. Udah praktek saya dulu itu. Jadi marbot suruh muter-muter, waduh kasihan. Ada yang ngomong jadi soret, barangnya emang enggak. Jadi ini soret. Bagaimana teknisnya ini ketua supaya orang ini bertanggung jawab? Ya enggak tenaganya, tetapi hartanya. Ditulis itu anu sekretaris, ya gitu ya. Ya, mohon maklum adanya supaya lebih meningkat lagi. Nanti kalau Januari lagi nanti kayak gitu-gitu lagi masyarakatnya. Ya, yang rada galak sedikit mah ada ilmu jawarannya sedikit ya ketuanya ini ya. Bila perlu belajar dulu dididik di TKD itu udah terbang. Ayo, udah terbang tapi udah sakti. Oh iya, maaf. Udah sakti ya. Ya, dilulur bila perlu tangannya itu. Kalau enggak soan ke Kang Habudin dulu. Bagaimana caranya gitu ya? Ya, itu usulan saya. Sekali lagi, Kang Januari diangkat menjadi koordinator dapat gaji dan memilih nanti marbotnya berapa orang dapat gaji. Tapi nanti ketuanya harus sanggup mendekati dan diplomasi ke masyarakat. Nah, itu ya, supaya kesejahteraan marbot nih diperhatikan seserius mungkin. Jangan biarkan sepelean. Waduh, Pak. Saya ngerasain sendiri Pak, kalau saya mah dulu punya uang Pak, punya masjid juga itu mah harapannya bukan duit Pak, karena punya uang saya mau usaha air, ya nggak gandol-gandol amat, tapi kasihan kalau pun saya mah, ya, awas ya, sekali lagi Kang Januari diangkat menjadi koordinator marbot dan marbotnya Kang Januari nanti yang memilih, paham ya, paham. Dan tambahan satu kali lagi tambahannya nih, marbot kebersihan ya diajak ngaji untuk bab toharo ya, itu wajib nanti ngajinya. Bagian marbot kebersihan wajib ngajinya itu toharo ya, toharo. Kalau nggak ngaji marbot bagian toharo, nantinya punya bersihnya dosa doang ya, itu wajib nanti ngaji bab toharo. Silakan ngajinya mau pusat jamhur silakan. Kalau menurut saya silakan, singkat nggak banyak-banyak, paling 3 hari ya, supaya nanti kita kerjanya ikhlas dapat pahala, terus tidak dapat dosa. Sangka ada bukan mau bersih masjid, kayak bersih rumah, sejen ya. Hanya itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada lagi masukan-masukan dari yang lainnya. Jadi untuk pemilihan ketua DKM yaitu nanti kita undur untuk supaya masyarakatnya bisa hadir semua. Kalau masalah undangan, pemuda itu diundang ya, bukannya tidak diundang. Yang undangannya cuma 1, jadi pemuda lingkungan Bapak Kanturi. Jadi seluruh pemuda diundang tapi tidak hadir. Ya, situ semuanya. Kalau kita undang satu-satu, mungkin karena undangan itu hanya 60 yang ada, ya cukup. Jadi cukup 1 undangannya, jadi seluruh pemuda saya undang seperti itu. Seluruh pemuda. Tapi ya alhamdulillah walaupun bagaimana mereka tidak mau ikut. Tapi insya Allah kalau yang lainnya insya Allah. Untuk ke depan jadi untuk pembinaan atau untuk kepengurusan nanti itu akan diadakan rapat kembali ya, untuk rapat kembali. Ya silakan kalau memang ada masukan-masukan dari yang lain mengenai kepengurusan, monggo Bapak. Ya, silakan yang lainnya. Ya Pak, monggo. Ini forum musyawarah Pak. Bebas Pak. Forum musyawarah. Jangan setelah musyawarah selesai ada musyawarah lagi di luar Pak. Saya nggak mau seperti itu. Biasanya seperti itu. Setelah rapat ada rapat lagi di luar.
Gitu. Saya nggak mau adanya seperti itu. Ya, jangan ada setelah ada rapat, nanti bubar rapat ada rapat lagi. Judulnya untuk pemilihan PKM diundur kan? Ya, rapat lagi. Memang belum ada perubahan. Iya, iya. Bila perlu Pak RT per orang Pak RT udah pemudanya. Per orang surat. Iya, bukan per orang. Nah, pemuda. Pemudanya kita mau sih. Pokoknya umur ini pemuda ya, kategori pemuda ya. Pokoknya belum umur 50 dihitungnya pemuda semua. Kecuali udah 50. 45 masih pemuda masih muda. Cuma pemudanya kriterianya ada yang sudah nikah, ada yang belum gitu. Nah, ukuran nikah mah umur 15 tahun juga ada yang nikah udah. Ya badunya. Nah, gitu pemuda itu. Pokoknya sebelum umur 50 itu pemuda kategorinya. Sehari dua kita Kang. Iya kudu dipakai. Kenapa? Gimana kalau Bapak Hariri jadi ketua DKM? Setuju. Setuju? Setuju. Jadi sah ya ketua DKM Bapak Hariri. Sah, tulis. Tulis. Apa? Setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Ayo, barang setuju ya. Tak tulis Hariri ketua DKM. Jadi ya, jadi itu nanti kita ada rapat. Orang aja ngurus tahun juga. Tahun benar. Mau dikaget-kaget. Apa? Ini Waktu juga sudah malam. jadi memarah sih, Kang Maman. Apa? Ya, jadi untuk pembentukan kepengurusan itu nanti diadakan rapat kembali, dan untuk sementara ini ketua DKM masih dipegang oleh Bapak Ketua Jabani. Ya, mungkin itu saja, dan meningkat acara yang ke-5 yaitu penutup atau doa. Untuk penutup ini kepada Bapak Ustaz Muhammad untuk memimpin doa. Bila Allah tabaraka wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya. Bila arwahil arbatil aimatil mustahidin wa al-fiddin wal buqaya wal muhaddisin wal qur'an wal fasid wa sadat wa sufiyat wa qagin wa ta'ta'im bisani ulairuddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kangge arwah-arwah wong tua kulo sedanten ing Bapak Kanturi umumnya dan di luar Bapak Kanturi kulo sedanten kirim Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wali abaina wa matina wa jadina wa jadatina wa sahina wa mu'allimina wa zalikul wajib alaina wa lijahil wal mu'minin wal al-ahya'i minhum al-Fatihah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jama'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha al-hajat wa amin. وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها سوائد من جميع الحياة وأبد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة ورسول أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أذرنا وأسررنا وأخفينا وما أعلنا وما أعلنا. اللهم اهدنا رضاك في الدنيا واختم لنا بالسعادة والشرف والغفرة. اللهم اجعل آخر أعمالنا خيرا وخواتيم أعمالنا خيرا وخير أيامنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
ولعافيتك اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجود البلاء وشماتة الأعداء ومن معاصي القضاء ونعوذ بك من القهر وسوء الأعضاء اللهم إنا نسألك أن تكشف سقمنا وتبرئ من الله وترحم موتانا وسائلنا وتخلص لك وتصلح حجتنا وتغفر بيدنا وتسر صدورنا وتجب نورنا وتشفي أولادنا وتسر قلبنا وترضى قيامنا وتصبتنا على الدين ورسولنا اللهم ربنا إنا نسألك أن حسنا في الدنيا وحسنا في الآخرة وأن تغفر المسلمين برحمتك وقنا عذاب النار وتقبل منا وآمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin 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 dakwah biha subhanallah wa ta'ala bisalam wa akhiru da'wal alhamdulillah amin sekaligus kula akhiri kula ngejalu kampuran segata bila wenten omong-omongan sing wonten pantese wonten nggih mudah-mudahan pengurusan DKM yang akan selanjutnya ya siapapun dari pemimpin daerah lebih serius lagi mengurus masyarakatnya ya dan mengelola rasanya dan perhatian kepada masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Abdul Rahman yang telah membuka acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Kami juga manusia, kebenaran itu Allah, kesalahan itu dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nasi padang Pak. Siap. Ya. Mana padangnya? Kalau